Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Di sini dituliskan untuk reduktor sendiri adalah yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator yang mengalami reduksi. Untuk reduktor maupun oksidator berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu maksudnya sebelum tanda panah. Jadi sebelum tanda panah ini disebut dengan reduktor maupun oksidator. Sedangkan di sebelah kanan, nih ya, yang di sebelah kanan ini atau setelah tanda panah disebut dengan hasil reduksi maupun hasil oksidasi. Nah, sebelum kalian menentukan keempat bagian yang guru sebut tadi, kalian harus tentukan dulu bilangan oksidasi dari masing-masing unsur maupun senyawa. Contoh, di sini terdapat persamaan reaksi 2FeCl3 ditambah H2S menghasilkan 2FeCl2 ditambah 2HCl ditambah HS ya. Nah, di sini kalian tentukan yang keempat tadi yang guru sebut, reduktor, oksidator, hasil reduksi maupun hasil oksidasi. Nah, langkah pertama, kalian tentukan dulu bilangan oksidasinya. Ya. Nah, di sini terdapat senyawa FeCl3. Nah, di sini yang diketahui adalah biloks dari Cl. Nah, untuk biloks Cl sendiri adalah -1. -1 dikali 3. 3 didapatkan dari mana? 3 didapatkan dari jumlah atom Cl ya. Jadi -1 dikali 3 ketemu hasilnya -3. Nah, sebelum guru lanjutkan, di sini untuk senyawa netral atau senyawa yang tidak bermuatan, hasil akhirnya harus 0. Ya, hasil akhirnya harus 0. Nah, kalau sudah diketahui Cl-nya sama dengan -3, berarti Fe-nya berapa supaya 0? Ya, Fe-nya adalah +3. +3 -3, hasil akhirnya 0. Nah, sekarang untuk Cl sendiri, untuk Cl jumlah atomnya 3 ya. Berarti di sini hasil akhir dari Cl dibagi 3. -3 dibagi 3 ketemu hasilnya -1. Jadi untuk Cl-nya sendiri nilainya adalah -1. Lanjut, di sini ada H2S. H2S yang diketahui adalah biloks dari H. Biloks dari H sendiri adalah +1. +1 dikali 2 biloks dari jumlah atom dari H 2. +1 dikali 2 ketemu hasilnya +2. Ingat, kalau senyawa netral hasil akhirnya harus 0. Kalau hanya sudah diketahui +2, berarti S-nya adalah -2. Supaya hasilnya 0 ya. Nah, sekarang untuk H sendiri, karena jumlah atomnya 2, berarti hasil akhir dari H dibagi 2. +2 dibagi 2 sama dengan +1. Jadi biloks dari H +1, biloks dari S -2. Selanjutnya di sini ada senyawa FeCl2. Yang diketahui adalah biloks dari Cl ya. Biloks dari Cl sendiri adalah -1 dikali 2, ketemu hasilnya -2. Hasil akhirnya harus 0 ya. Berarti Fe-nya sama dengan +2. Nah, di sini untuk Cl sendiri jumlah atom dari Cl adalah 2. Berarti harus dibagi 2. -2 bagi 2 sama dengan -1. Selanjutnya di sini ada HCl. HCl yang diketahui adalah biloks dari H +1, sedangkan Cl -1 supaya hasilnya 0. Nah, sekarang di sini ada unsur S. Nah, kalau unsur bebas seperti ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk unsur bebas biloksnya adalah 0. Unsur bebas artinya unsur tunggal ya. Kalau unsur tunggal seperti ini biloksnya adalah 0. Nah, kalau sudah kamu tentukan biloks dari masing-masing unsur atau senyawa, kamu tentukan yang mana yang mengalami reduksi maupun oksidasi. Nah, sekarang reduksi itu yang mengalami penurunan, sedangkan oksidasi yang mengalami kenaikan. Nah, sekarang yang mengalami reduksi dulu deh. Untuk reduksi berarti yang mengalami penurunan ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada unsur Fe. Bisa dihubungkan Fe sebelum tanda panah dengan Fe setelah tanda panah. Fe sebelum tanda panah biloksnya adalah +3. Sedangkan Fe setelah tanda panah biloksnya +2. Jadi +3 ke +2 berarti turun ya. Nah, kalau turun sendiri disebut dengan reduksi.
Jadi Fe yang ini dihubungkan dengan Fe setelah tanda panah. Jadi plus 3 ke plus 2. Berarti turun ya. Kalau turun berarti disebut dengan reduksi. Nah, reduksinya udah ketemu nih. Nah, sekarang kamu cari oksidasi. Oksidasi berarti kenaikan ya. Nah, sekarang kita lihat misalkan Bu Guru pakai yang S. S di sini biloxnya diketahui min 2. S sebelum tanda panah min 2, sedangkan S setelah tanda panah adalah 0. Min 2 ke 0 naik ya. Ya, berarti berarti oksidasi ya. Berarti min 2 kita hubungkan garisnya. Min 2. Nah, ini ya. Jadi S sebelum tanda panah min 2. Sedangkan S bilox dari X setelah tanda panah adalah 0. Min 2 ke 0 berarti naik. Kalau naik disebut dengan oksidasi. Nah, kalau sudah ditemukan reduksi maupun oksidasi, baru kita masuk ke reduktor, oksidator, hasil reduksi dan hasil oksidasi. Tadi Bu Guru sudah jelaskan kalau reduktor maupun oksidator berada di sebelah kiri ya, berarti di sebelah kiri. Nah, sekarang untuk reduktor sendiri yang mengalami oksidasi. Nah, di sini yang mengalami oksidasi adalah S ini sendiri. S dari senyawa H2S. Berarti reduktornya adalah senyawa H2S. Nah, sekarang untuk oksidator. Oksidator tadi disebutkan yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah Fe. Fe dari FeCl3. Berarti oksidatornya jatuh pada senyawa FeCl3. Gitu ya. Jadi reduktor maupun oksidator itu letaknya ada di sebelah kiri. Jadi kamu fokus di sebelah kiri untuk menentukan reduktor dan oksidator. Jadi untuk reduktor yang mengalami oksidasi, sedangkan oksidator yang mengalami reduksi. Selanjutnya, hasil reduksi dan hasil oksidasi. Jadi untuk hasil itu sendiri ada di sebelah kanan. Kanan maksudnya di setelah tanda panah ya. Nah, sekarang kamu tentukan hasil reduksinya. Hasil reduksi, berarti ini ya, yang mengalami reduksi. Yang mengalami hasil reduksi adalah FeCl2. Karena yang diminta harus di sebelah kanan. Kalian tulis FeCl2. Sedangkan hasil oksidasi. Nah, hasil oksidasi ini dihubungkan S dengan S yang ini ya. Berarti hasilnya ingat ada di sebelah kanan. Hasil oksidasinya S. Gitu ya untuk menentukan reduktor, oksidator, hasil reduksi maupun hasil oksidasi. Oke, sekarang saya jelaskan apa sih reaksi autoredoks, apa sih reaksi konproporsionasi. Ini sudah ada di buku paket kalian ya. Untuk materinya ada di buku paket kalian, bisa kalian lihat. Jadi untuk reaksi autoredoks ini sendiri adalah apabila reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi reduksi dan oksidasi merupakan unsur yang sama. Nah, di sini ada contohnya. Jadi Cl2. Jadi kita fokus di Cl2 ini ya. Jadi Cl2 ini bisa mengalami reduksi, bisa mengalami oksidasi, bisa mengalami oksidator, dan bisa mengalami reduktor. Jadi kalau contoh yang seperti ini disebut dengan reaksi autoredoks. Sedangkan yang reaksi konproporsionasi adalah jika hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama. Ingat kalau hasil itu berarti ada di sebelah kanan ya. Jadi kita fokus di S. Jadi S ini adalah hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi dia bisa mengalami kedua-duanya. Jadi di hasil ini bisa mengalami kedua-duanya. Jadi ini disebut dengan reaksi konproporsionasi ya. Jadi itu kurang lebih untuk pengertian reaksi autoredoks dan reaksi konproporsionasi. Jadi kalau ada yang ditanyakan, ada yang dibingungkan, kalian bisa WA Bu Guru ya. Jadi untuk tugasnya nanti Bu Guru jelaskan di GC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.